menjadi pengawas pemilu. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pangan. Apa? tidak lengkap Bawa. jika kita tidak membuka kegiatan pada hari ini, maka dari itu izinkan saya membacakan pantun sekali lagi untuk membuka kegiatan buka puasa minum teh hangat. Makannya kurma yang manis. Acara dibuka agar makin semangat. Mari dengarkan sambutan sekaligus pembuka dari Bapak Ahmad Aziz. Untuk itu kami persilakan kepada yang terhormat anggota Bawaslu Kota Balikpapan, Bapak Ahmad Aziz. Bapak Ahmad Aziz, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan, narasumber Mas Kurudin Hafiz atau yang akrab dipanggil dengan Cak Maskur. Beliau juga adalah salah satu narasumber hari ini sebagai Direktur Akademi Pemilu dan Demokrasi. Yang saya hormati juga eh, Komisioner Bawaslu Kota Balikpapan yang sempat hadir pada hari ini, Bapak Agus Sudirman. Kemudian nanti menyusul juga di anggota yang lain karena bersamaan juga dengan beberapa kegiatan Zoom hari ini yang diadakan oleh Bawaslu RI. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan hari ini yang selalu kita laksanakan setiap minggunya sebenarnya di hari Jumat. Cuma dalam kegiatan ini hanya mengganti judul saja dari peningkatan kapasitas atau pentas menjadi ngabuburit pengawasan sesuai dengan instruksi Bawaslu RI agar dilakukan kegiatan ngabuburit pengawasan. Kalau dulu waktu Cak Maskur masih tenaga ahli Bawaslu RI, namanya tadarus pengawasan. Kalau saya tidak salah itu Pak Cak Maskur ya. Dan ini luar biasa, kita kedatangan tamu yang selama ini melanglang buana di kepemiluan ya, salah satunya mungkin di NGO, kemudian kembali ke TA, kemudian kembali lagi ke NGO sebagai Direktur APD. Kegiatan ngabuburit ini sebenarnya akan dimulai launchingnya seluruh Indonesia itu di tanggal 23. Cuma kami karena ada kegiatan setiap minggu peningkatan kapasitas, ini sebagai informasi Cak. Jadi kami supaya tidak ada kekosongan di hari Jumat, maka kita ambil di awal ngabuburit pengawasannya di tanggal 20 Februari 2026 ini. Nah, salah satu kegiatan ini adalah bagaimana meningkatkan ilmu kita, pendidikan kita terkait dengan pengawasan pemilu dan pilkada. Apalagi akhir-akhir ini banyak isu-isu yang menarik ya soal ad hoc-nya pengawas pemilu. Kemudian ada juga beberapa pengamat yang menganggap Bawaslu itu apa dihapuskan saja. Ini ada beberapa waktu yang lalu saya melihat di berita mantan komisioner KPU yang pada saat RDP dengan DPR RI itu ada upaya untuk menghilangkan Bawaslu atau menghapus Bawaslu. Nah, kegiatan ngabuburit ini adalah tujuan kita juga salah satu tadi peningkatan ilmu kita tentang pengawas pemilu juga bagaimana mengisi kegiatan-kegiatan pengawasan di luar tahapan yang selama ini yang kita sibuk pada saat tahapan, tetapi pelaksanaan non tahapan itu tidak ada kegiatan pengawasan sehingga kita isi dengan pendidikan politik khususnya di kalangan internal maupun eksternal. Berharap nanti dalam kegiatan ngabuburit ini kawan-kawan sekalian kami juga undang dari eksternal atau umum ya P2P yang akan hadir juga dalam kegiatan ini. Jadi ada internal, ada eksternal. Sama-sama kita nanti menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Mungkin itu hanya apa sepatah kata saja terkait dengan kegiatan ngabuburit ini. Demikian karena saya tidak akan membuka kegiatan ngabuburit kan akan dibuka langsung nanti di launching di tanggal 23. Kita hanya pengarahan saja. Terima kasih mungkin itu moderator. Sekian wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sarannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum sesi materi, izin perkenalkan diri. Saya Afrizal Harsyad selaku moderator pada siang hari ini. Tema kita sore ini sangat menyentuh sisi spiritual, yaitu menggapai derajat kemuliaan menjadi pengawas pemilu. Kali ini kita akan membedah bahwa mengawasi pemilu bukan sekedar tugas negara, tapi juga jalan perjuangan menuju kemuliaan akhlak. Untuk membahas itu semua, telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Bapak Maskuruddin Hafiz MA, yang biasa kita kenal dengan Cak Maskur. Selain Direktur Akademi Pemilu dan Demokrasi, beliau juga Direktur P3M Jakarta. Beliau juga dikenal luas melalui kiprahnya di Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR dan konsistensinya dalam mendorong penguasaan pemilu partisipatif. Selamat datang, Cak. Terima kasih atas kehadirannya. Sepertinya aneh ya, Keluar orangnya. keluar ya. Karena narasumber ada gangguan teknis, kita sambil menunggu aja. Mungkin bisa diisi ceramah dari Bapak Ipan. Udah balik. Oh, udah ada. Izin, Cak. Loh ya, sorry, kayaknya internetnya mati nih. Baik. Saya ulang. Kali ini tema kita menggapai derajat kemuliaan menjadi pengawas pemilu. Kita akan membedah bahwa mengawasi pemilu bukan sekedar tugas negara, tapi juga jalan perjuangan menuju kemuliaan akhlak. Untuk membahas itu semua, telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Bapak Maskuruddin Hafiz, yang biasa kita kenal dengan Cak Maskur. Selain sebagai Direktur Akademi Pemilu dan Demokrasi, beliau juga selaku Direktur P3M Jakarta. Beliau juga dikenal luas melalui kiprahnya di Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR dan konsistensinya dalam mendorong pengawasan pemilu partisipatif. Selamat datang, Cak. Terima kasih atas kehadirannya. Yuk, makasih. Seringkali orang melihat pengawas pemilu itu tugasnya berat, penuh resiko, bahkan kadang dimusuhi. Tapi siang ini kita ingin melihat dari sudut pandang berbeda. Kenapa menjadi pengawas pemilu itu mulia? Bagaimana seorang pengawas pemilu bisa menjaga puasanya dari godaan politik uang dan intervensi, sehingga ia naik derajat menjadi penjaga kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Untuk itu, kami persilakan kepada Cak Maskur, waktu dan layar, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator Mas Afrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, kawan-kawan saya, khususnya kepada Mas Ahmadi Aziz ya, sebagai pemangku utama dari kegiatan ini, para pimpinan yang lain, jajaran staf, Setariat, dan para peserta dari diskusi ini. Pertama tentu saya apresiasi yang setinggi-tingginya ya kepada Bawaslu Kota Balikpapan. Ini puasa ketiga atau kedua ya. Bawaslu Balikpapan sudah melakukan inisiasi untuk mengisi kegiatan Ramadan, kegiatan bulan puasa dengan pengawasan pemilu. Ya, meskipun ini yang tadi disampaikan, meskipun ini rutin tetapi lalu berganti tema.
Saya yakin Bawaslu RI aja kayaknya untuk kegiatan bulan Ramadan belum ada ya. Mungkin masih minggu depan. Tetapi Bawaslu Kota Balikpapan minggu ini sudah memulainya. Mudah-mudahan tidak disebut sebagai melampaui kewenangannya. Kalaupun disebut sebagai melampaui kewenangannya, ini pasti kewenangan yang baik, ya. Karena semakin banyak kita punya aktivitas di bulan Ramadan, kegiatan yang baik itu semakin kita dicatat sebagai apa namanya amal baik, apalagi posisi kita sebagai pengawas pemilu. Nah, tentu eh, karena ini sebagai ngabuburit pengawasan, eh, maka saya tadi sempat eh, mencari gitu ya, agar diskusi kita lebih barokah sesuai dengan kewenangan kita gitu. Maka tautan ilahinya itu harus muncul, ya. Tautan ilahinya harus muncul dan ternyata ada beberapa apa namanya ya, ada beberapa ayat yang sangat masuk dengan apa yang kita kerjakan. Nah, di antaranya itu ini ya, teman-teman sekalian. Semoga saya bisa sebentar. Nah, ini ya. Al-Maidah ayat 104. Ini sebuah ayat yang sangat apa istilahnya ya, eh, sifatnya itu sebagaimana apa yang kita sering lakukan dan dia berposisi sebagai pengawas pemilu. Jadi kalau sebagai pengawas pemilu bersama jajarannya jangan khawatir, ya. Ayat ini sebenarnya mendudukkan kita yang sesungguhnya bagaimana cara kerja kita. Dan cara kerja kita yang baik itu sebenarnya ya seperti ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatai yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini ayat yang sederhana tetapi maknanya banyak. Ya. Wal takun, dan sebaiknya ada, ya. Seyogyanya ada, seharusnya ada. Itu eh, sebenarnya karena ini ayat ya, maka seyogyanya ada itu bukan bukan harapan. Yang berharap itu yang punya harapan kan. Maka sebenarnya maknanya itu sebenarnya adalah perintah. Ini kalimat perintah tapi dalam arti apa namanya sesuatu yang diinginkan. Wal takun, dan adalah, dan sebaiknya ada. Minkum, di antara kalian semua, di antara kita semua ini, ummatun, sekelompok. Berarti di sini sebenarnya sudah ada keistimewaannya. Tidak, keinginan itu tidak hanya
apa eh, hanya diinginkan kepada kelompok tertentu. Sementara Allah itu, Tuhan yang Maha Kuasa, itu sudah tahu bahwa tidak semua kelompok itu bisa melakukannya. Jadi ini semacam sebagai kelompok terpilih, gitu, ya. Di antara kalian, minkum, ummatun, ada sekelompok orang atau umat, yad'una, yang berdakwah atau mengajak ilal khair, kepada kebaikan. Dan seyukianya di antara kalian itu ada sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan. Ya, satu ya. Yad'una ilal khair, mengajak kebaikan. Wa ya'muruna, dan memberikan himbauan berdasarkan kewenangannya tentu ya. Memberikan himbauan, mengajak, memerintah, amaro itu ya. Ini amaro ya'muru, memerintah bil ma'ruf, kepada perbuatan baik, dan memerintah untuk berbuat baik. Orang kalau memerintah kepada perbuatan baik, memerintah, orang bisa merintah, itu berarti orang tersebut punya kuasa, punya kewenangan. Ya. Ingat definisi politik yang paling sederhana itu kan sebagaimana yang disampaikan siapa? Saya lupa namanya ya. Definisinya kan lah, Anda bisa memerintah orang meskipun orang itu ketika Anda perintah menolaknya. Nah, tapi kan Anda bisa memerintahnya karena Anda punya kewenangannya. Wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ini yang lebih kuat lagi. Wa yanhauna, dan melakukan pencegahan 'anil munkar, terhadap perbuatan yang tidak baik. Jadi seyogyanya di antara kalian ada sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah kepada kemungkaran. Wa ulaika, dan golongan itulah, humul muflihun, itu adalah orang-orang yang berjaya, ya, orang-orang yang sukses. Nah, inilah yang disebut dengan, kalau dalam konteks kita, sebagian besar dari kewenangan ini itu kan ada di kita ya. Ya mungkin ada juga di orang lain, tetapi cara kerja kita sebagai pengawas pemilu dan pilkada itu ya ini. Itu yang ini. Katanya tadi Pak Ahmadi Aziz atau Pak Afrizal mengatakan sebagai seorang pengawas pemilu itu dosanya itu banyak. Kenapa? Karena pengawas pemilu itu mencari kesalahan orang lain. Dan mencari kesalahan orang lain itu dosa besar. Loh, orang nggak ngapa-ngapain kok di apa namanya, dikuntit, ya, dilaporkan, diteliti, ya, ditelisik. Ini kesalahannya apa orang ini? Kalau ada kesalahannya, kita laporkan, kita tangkap, kita identifikasi. Hampir semua Bawaslu pekerjaannya itu, mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau tidak dapat kesalahan, ya nanti Bawaslu-nya kena. Karena proses pemilu itu adalah bagian dari cara menyajikan kesalahan-kesalahan. Itu kalau dari perspektif agama kan
Bahaya itu. Ya, ya mungkin kita digaji, tapi gaji kita dari mencari kesalahan orang lain. Nanti di akhirat kita bisa berabe. Ya. Orang nggak ngapa-ngapain ditangkap. Nah, dasar ilahiyahnya itu ini. Ya. Dasar ilahiyahnya itu adalah bahwa kita sebagai pengawas pemilu itu adalah masuk kepada golongan orang-orang yang ya, memulainya dengan mengajak kepada semua orang untuk menjalankan kebaikan. Artinya bahwa patuh terhadap semua ketentuan perundang-undangan. Kan tidak ada ya eh, apa namanya pasal yang mengajak kepada keburukan, kan nggak ada ya, nggak ada. Jadi pekerjaan pertama bagi pengawas pemilu itu sebenarnya bukan negatif, tapi positif. Positifnya itu adalah berdakwah. Pengawas pemilu tugas utamanya pertama itu adalah berdakwah, memberitahukan kepada semua orang untuk mengajak, memberitahukan kepada semua orang, ikutilah ketentuan perundang-undangan. Kenapa? Karena perundang-undangan itu baik. Itu satu, ya. Makanya menjadi pengawas pemilu, salah satu standarnya itu adalah standar dari peraturan perundang-undangan. Udah, semua harus taat ke sana. Semua harus mengikuti ke sana. Karena tidak ada ketentuan perundang-undangan yang tidak bagus, itu tidak ada. Semua bagus. Yang kedua, akan tetapi ya, kan undang-undang itu kan tidak menyelesaikan masalah juga. Ada yang tumpang tindih, ada yang tidak diatur. Maksudnya ada yang kekosongan hukum, ya. Ada juga yang ketentuan yang tidak bisa dilaksanakan. Kita ngerasain betul ya itu ya, bahwa di dalam kita menjalankan fungsi baik hidup maupun di dalam proses pengawasan pemilu, kita pasti akan menemukan, ya, kita pasti akan menemukan suara hujan di samping saya itu kedengaran nggak? Nggak kedengaran, Pak. Enggak, Hah? Cak. Hah? Jelas, Aman, suara Cak, enggak Bapak ada. jelas. Oke, berarti suara saya masih jelas ya. Jelas banget, Pak. Oke. Nah, yang kedua, ya, tetapi waktu kita menjalankan fungsi pengawasan itu seringkali kita menemukan tantangan, ya, bahwa ternyata menjalani pengawasan pemilu tidak seluruhnya ada di dalam regulasi. Tidak seluruhnya ada di dalam regulasi. Kadang-kadang ada ketentuan yang kosong, ada yang bertentangan, ada yang tumpang tindih, ada yang tidak dapat dilaksanakan dan seterusnya. Maka ya, maka yang kedua ini wayak muruna bil ma'ruf. Wayak muruna bil ma'ruf itu artinya teman-teman sekalian bahwa di dalam mewujudkan kebaikan di dalam proses elektoral tidak mesti berlandaskan regulasi. Karena yang namanya baik buruk itu tidak mesti harus
berlandaskan benar atau salah berdasarkan hukum, tetapi berdasarkan perbuatan moralitas, perbuatan baik, perbuatan mulia, dan perbuatan yang berbudaya. Al-ma'ruf atau perbuatan baik itu jauh di atas ketentuan regulasi. Ya. Berbuat baik yang dimaksud oleh ma'ruf itu jauh di atas yang disebut regulasi. Maka kadang-kadang teman-teman sekalian, pada saat kita menjalankan fungsi pengawasan pemilu yang optimal dan yang sangat baik sehingga bisa dilaksanakan secara bersama-sama, itu kadang-kadang melampaui ketentuan hukum. Ya. Kadang-kadang melampaui ketentuan hukum. Makanya seringkali pengawas pemilu atau pengawas pilkada dalam hal ya, melakukan perbaikan terhadap proses elektoral itu seringkali juga menggunakan aspek ada kontekstual, ada urusan lokal, ada situasi mutakhir yang dilaksanakan dan seterusnya. Ya. Ada dan kita tahu betul gitu ya. Kita tahu betul. Tapi kadang-kadang di sini itu seringkali ya ma'ruf yang kita lakukan itu harus ma'ruf. Ya. Ma'ruf yang harus kita lakukan itu harus ma'ruf. Jangan-jangan jangan sampai ya melaksanakan ketentuan undang-undang itu justru tidak ma'ruf. Tidak diatur sesuai dengan konteks lokal, tetapi cara kerja kita di dalam menyelesaikannya karena undang-undang tidak mengaturnya justru adalah hal yang mungkar, bukan ma'ruf. Nah, itu baru tidak boleh. Makanya ada yang kedua, penegasan ini. Wayan hauna anil mungkar. Semua perbuatan kita bolehlah tidak berdasarkan pada ketentuan regulasi, ketentuan hukum. Mungkin tidak diatur, tetapi tetaplah dia harus mencegah dari potensi pelanggaran. Ya, mencegah dari potensi pelanggaran. Harus seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, teman-teman, maknanya di proses ini sebenarnya bisa kita tambahkan. Contoh, ya. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Itu urusannya KPU. Semua perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan yang baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Itu tugas utamanya dari KPU bersama jajarannya. Sementara tugasnya Bawaslu sejak awal adalah wayan hauna anil mungkar. Nah, tugasnya Bawaslu itu. Wayan hauna anil mungkar. Udah, perspektif Bawaslu itu hanya ini. Kenapa? Karena yatuna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf itu punyanya KPU. Bikin PKPU, bikin ketentuan, ya, mewujudkan proses elektoral yang baik, menjalankan tahapan dan seterusnya. Kalau di dalam tahapan-tahapan itu ternyata mengandung perbuatan-perbuatan yang tidak baik, urusannya Bawaslu.
wa yanhauna 'anil munkar. Wa yanhauna 'anil munkar. Sudah, pokoknya tugasnya Bawaslu itu adalah wa yanhauna 'anil munkar. Mengurangi hal-hal yang sifatnya negatif. Ya. Semua yang sifatnya negatif urusannya Bawaslu. Menciptakan yang positif urusannya KPU. Nah, coba sekarang kita refleksikan. Apakah urusannya KPU itu semua menciptakan yang positif? Apakah pekerjaannya KPU itu pekerjaannya Bawaslu itu adalah menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan negatif? Kadang-kadang sekarang bercampur bau. Ya, kadang-kadang sekarang bercampur bau. Yang dilakukan oleh KPU ya, itu bahkan mengurangi hal-hal yang negatif. Bawaslu ya, yang dilakukan oleh Bawaslu itu coba sekarang kita refleksikan. Yang dilakukan oleh Bawaslu itu adalah kadang-kadang justru menciptakan yang positif-positif. Sementara strategi untuk mengurangi dan menghilangkan yang negatif itu justru kadang berkurang. Ya. Coba kita refleksikan, apakah mengurangi yang negatif porsinya lebih besar dari menciptakan yang positif? Karena sejak awal memang Bawaslu itu pekerjaannya yanhauna 'anil munkar. Pekerjaannya Bawaslu itu ya, yanhauna 'anil munkar. Penyusunan indeks kerawanan pemilu, ya, menciptakan relawan anti politik uang, menciptakan gerakan pengawas partisipatif, membangun gerakan anti politik sara, kan nama-namanya begitu semua ya. Anti politik sara, anti politisasi sara, anti politik uang, tolak politik uang, kan negatif semua itu ya. Yanhauna 'anil munkar semua kan, dan seterusnya. Ya. Yanhauna 'anil munkar semua. Jadi Bawaslu itu memang diciptakan untuk mengurusi yang buruk-buruk, menghindari atau mencegah dari keburukan, mengeluarkan pemilu dari kotorannya. Itulah yang dimaksud dengan wa yanhauna 'anil munkar. Nah, apakah kita sebagai pengawas pemilu sekarang itu cenderung wa yanhauna 'anil munkar atau yad'una ilal khair? Mari kita refleksikan. Ya. Sebagai pengawas pemilu mendasarkan pada Al-Maidah 104, kita ini sekarang lebih sering yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, atau wa yanhauna 'anil munkar, mengajak untuk
menghindari keburukan. Kalau pekerjaan kita itu sangat banyak di yata'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, maka kita akan banyak bersinggungan dengan KPU. Kalau pekerjaan kita itu yata'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, maka pekerjaan kita itu akan sama banyak dengan KPU. Tetapi kalau kita ya, pekerjaan kita itu fokus di wayan hauna anil mungkar, maka fokus kita memang di pekerjaan kita di pengawas pemilu. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi refleksi dari kita, teman-teman sekalian, ya. Sebagai penyelenggara pemilu yang masuk di mengatur di undang-undang, diatur oleh ketentuan perundang-undangan, pekerjaan kita juga sifatnya relasional, ada KPU, ada Bawaslu, ada partai politik, dan seterusnya, maka mendasarkan pada ketentuan ayat berikut ini, kita bisa melakukan refleksi. Bahwasanya sebagai manusia, kita benar-benar dituntut, diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kelompok orang yang bisa memiliki kewenangan untuk mengajak kebaikan, memerintah kepada kebaikan, dan mencegah kepada kemungkaran, sehingga kita menjadi orang-orang yang berhasil atau mulia. Nah, dalam konteks pengawasan pemilu, tentu kita untuk menjalankan ketentuan undang-undang itu sangat pas. Sebagai penyelenggara pemilu, kita juga dituntut untuk memberikan pemahaman terhadap apa yang diatur dan tidak diatur, apa yang tidak dijalankan di dalam regulasi, dan bagaimana menghindari sebuah pelanggaran pemilu. Dan yang terakhir, kalau kita berbagi tugas, kita bisa merefleksikan bahwa tugasnya Bawaslu itu adalah bagaimana potensi pelanggaran itu pada akhirnya tidak jadi pelanggaran. Sementara bagaimana mewujudkan itu tidak dilanggar, itu menjadi tanggung jawab kita semua. Saya kira itu ya sebagai pengantar. Saya mohon maaf kalau suaranya tidak terlalu kedengaran karena di sini sangat hujan deras. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Cak Maskur, luar biasa sekali. Baru kali ini kita mendapatkan materi yang berhubungan dengan ayat ya. Karena sebelum-sebelumnya kita mendapatkan itu materi yang berdasarkan regulasi. Nah, ini baru pertama kali yang kita dengarkan ya, khususnya saya sendiri. Nah, tapi koreksi Cak, tadi saya sempat cari ayatnya Al-Maidah ayat 104, ternyata ayatnya bukan ini. Ternyata ayatnya itu Ali Imran 104, Cak. Koreksi itu, Cak. Oh ya, sorry. Saya salah ucap berarti ya. Iya, Pak. Iya, Cak. Nah, dari materi yang sudah kita dengarkan, artinya ayat Al-Maidah 104 ini bisa apa ya? Ya, untuk penyelenggara ya khususnya. Karena ada tugas KPU dalam ayat ini dan juga tugas Bawaslu. Kalau saya sendiri, Cak, merefleksikannya ya sesuai yang hauna anil munkar. Karena kita seringkali mencegah dan seringkali kita mengirimkan imbauan kepada KPU sampai KPU itu jengkel sendiri. Artinya kan kita ini wayan hauna anil munkar, mencegah hal-hal yang mungkar. Nah, baik
Bapak Ibu sekalian, sambil waktu berbuka masih lama, sambil menunggu waktu berbuka, saya buka sesi dialog atau diskusi bagi Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan yang ingin bertanya eh, bagaimana kiat-kiat untuk tetap istiqomah sebagai pengawas pemilu dan tahan godaan selama jadi pengawas pemilu bisa eh, raise hand, apa, aktifkan kamera, nyalakan audio. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang bertanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak Amrin. Izin nggak menyalakan kamera, Cak. Salam sehat, Cak. Alhamdulillah selama bergabung kembali. Yang saya hormati, Ramadi dan pimpinan lain, rekan-rekan sekalian. Terima kasih, moderator. Bersyukur saya, Alhamdulillah moderatornya ternyata ngikutin juga sampai harus nyari ayat. Ini betul-betul namanya ngabuburit. Betul-betul ngabuburit kita. Kita belajar ayat, sebelum kita belajar pasal. Mungkin ini aja, Cak. Saya agak-agak sedikit keluar dari sana tadi. Kita coba merefleksi, kemudian coba melihat pandangan Cak Maskur. Saya tertarik dengan istilah tadi, apa tadi, dakwah ya. Pengawas itu dakwah, istilahnya itu. Tetapi kan kita sampaikan kebenaran terkait apa yang boleh dan tidak boleh sebagai pengawas seperti itu pastinya. Pertama mungkin gini, terkait yang sempat gonjang-ganjing ya di tahun kemarin yang apa namanya, bukan istilah, yang bertanya ad hoc atau apalah itu, yang misalkan satu pemilihan nasional dan lokal dan nasional kira-kira gitu, itu pandangan Cak Maskur seperti apa. Kemudian yang kedua adalah terkait yang apa namanya, isu-isu ad hoc atau tidaknya gitu. Seandainya misal ad hoc artinya dakwah kita akhirnya terbatasi, berakhir kira-kira seperti itu. Yang ketiga ini terkait tindakan Cak Maskur. Tadi sempat saya dengar juga bahwa ketika aturan tidak ada, tetapi kita bisa melakukan, bisa mengambil cara lain yang kemudian itu positif. Sedikit bercerita, izin teman-teman sekalian, saya di 2015 kalau nggak salah, seingat saya, itu jadi staf, Maskur. Nah, ada penanganan pelanggaran itu money politik dan nyata orangnya ketangkap, duitnya ada, dibawa dan diperiksa. Nah, kemudian setelah dibahas di Gakumdu, itu kan dulu namanya pemberi dan penerima ya. Yang ketangkap, tanda petik yang ketangkap adalah penerima. Penerima ini misalkan kayak pedagang, nelayan, uang 100.000 dan itu dipidana. Nah, akhirnya setelah kita diskusi polisi, jaksa, dan Bawaslu, apakah iya kita harus menahan, memenjarakan ibu-ibu ini yang kemudian dia nggak bisa menjual, meninggalkan anaknya. Nah, setelah kita diskusi panjang lebar, akhirnya orangnya kita kembalikan, uangnya kita ambil, kembalikan ke negara. Apakah ini kan sudah lama Mas Masker, 2015, apakah ini betul yang dilakukan atau tidak? Ketika berbicara regulasi tentunya harusnya salah. Tetapi ketika berbicara nggak ada aturan, kemudian kita melihat kondisi yang ada, masa iya kita menjarakan orang tersebut yang gara-gara duit 100, ya harus meninggalkan suami, istri, dan anak-anaknya, gara-gara seperti itu. Nah, jadi ada tiga. Satu terkait pandangan Cak Maskur terkait isu lokal dan nasional yang kemungkinan dipilih oleh DPRD lah kira-kira seperti itu. Yang kedua terkait yang ya isu-isu yang entah benar atau enggaknya yang kemungkinan mudah-mudahan enggak lah ad hoc. Yang ketiga yang terkait tindakan yang tadi itu yang enggak ada di aturan seperti itu. Mungkin itu sementara. Cak Maskur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab dulu, Cak. Ya, terima kasih pimpinan Pak Amrin ya. Pertama soal nasional lokal ya. Itu sesungguhnya adalah alternatif dari sistem pemilu. Setidaknya sistem pemilu itu kan mengatur ada 6 aspek dan salah satunya itu adalah pemilu serentak, dan pelaksanaan dari pemilu serentak itu dilakukan secara nasional lokal. Pilihan yang lain kan eksekutif legislatif. Dan saya sebut karena ini hanya sistem dan sifatnya alternatif, maka itu kita masukkan pada pilihan-pilihan saja.
semuanya memiliki memiliki kelebihan, semuanya juga memiliki kekurangan. Ya. Sistem terbuka itu memiliki kelebihan, memiliki kelemahan. Sistem tertutup memiliki kelebihan dan kelemahan. Demikian juga nasional lokal. Ya. Pemilu ini kan pilihannya nasional lokal ya. Nanti di tahun 2029 itu pemilu nasional dan di 2031 itu pemilu lokal. Dengan demikian maka akan ada apa istilahnya ya, pemisahan waktu yang jeda 2 tahun setengah, yang mana jika dilaksanakan 2 tahun setengah sama dengan pertanyaan kedua, maka penyelenggara pemilu pasti masih dibutuhkan. Kira-kira gitu ya. Kalau pemilunya itu nasional lokal, lalu dilaksanakan per 2 tahun setengah, maka penyelenggara pemilunya termasuk Bawaslu itu pasti dibutuhkan. Kenapa? Karena kalaupun dibikin ad hoc, ya tetap aja ada, karena 5 tahun itu ada pekerjaannya terus-menerus. Ya. Kalau dibikin eksekutif legislatif, makanya misalnya yang eksekutif langsung, yang legislatif itu cukup dipilih oleh perwakilan, atau yang eksekutif cukup dipilih oleh perwakilan, yang legislatif yang langsung. Artinya apa? Berarti yang legislatif itu diawasi Bawaslu, yang eksekutif enggak, karena dia langsung dipilih oleh DPRD, misalnya gitu. Berarti ya, nasional lokal itu lebih menguntungkan bagi penyelenggara pemilu karena dia bisa bekerja terus-menerus daripada eksekutif legislatif, karena kemungkinan di eksekutif legislatif itu Bawaslunya akan dibikin ad hoc. Kenapa dibikin ad hoc? Karena eksekutifnya itu dipilih tidak secara langsung, tapi dipilih oleh legislatif. Ya, inilah yang saya tulis sekitar 2 minggu yang lalu. Ya, 2 minggu yang lalu itu saya tulis ini, bahwasanya tahun ini kenapa hanya pemilihan umum yang dibahas, sementara pilkadanya itu tidak dibahas, itu bukan berarti eksistensi dari kelangsungan pilkada itu terjamin, enggak. Justru karena yang saya sebut tadi, pelaksanaannya itu pilkada ya, kemungkinan akan dilakukan oleh DPRD. Sehingga dia dipisah dari pemilu eksekutif yang sedang kita laksanakan di tahun 2029. Nah, saya mau katakan, apapun modelnya, itu hanya sistem alternatif yang punya kelebihan dan kekurangan. Tetapi, kalau kita mau cek lagi, proses elektoral yang kita laksanakan ini sebenarnya tujuannya apa? Ya, sebenarnya tujuannya apa? Ya, sebenarnya kan tujuannya adalah melakukan tata kelola pemerintahan yang baik. Kan aslinya itu ya. Proses elektoral yang kita jalani itu kan sebenarnya ujungnya adalah melakukan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, tata kelola pemerintahan yang baik itu ternyata tidak disebabkan oleh proses elektoral yang baik atau tidak. Tidak secara otomatis begitu. Ya. Kalau pemilunya sangat demokratis, tata kelola pemerintahannya sudah pasti langsung baik. Belum tentu. Tata kelola pemerintahannya yang baik,
itu didasarkan dari pemilu yang buruk. Belum tentu. Ternyata begitu. Ya, ternyata begitu. Singapura tata kelola pemerintahan yang baik. Pemilunya demokratis apa enggak? Enggak, ya. Enggak selalu, ya. Negara-negara di Eropa yang tata kelola pemerintahannya baik-baik, partisipasinya tinggi-tinggi apa enggak? Enggak. Kecil-kecil mereka partisipasinya, ya. Jadi dalam proses ini saya mau bilang menjawab pertanyaan pertama dan kedua, ya. Itu adalah bahwa eh, sistem yang Anda sebutkan tadi itu hanyalah sistem yang yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka kadang-kadang setiap kita yang menyodorkan sistem itu sesuai dengan kepentingan kita. Ya. Partai-partai menyediakan sistem sesuai dengan kepentingan mereka. Ya. Makanya kalau Bawaslu eksistensinya diharapkan untuk terus-menerus ada, ya. Kalau Bawaslu itu kita harapkan untuk terus-menerus ada, maka dorong satu, ya. Waktunya 2 tahun setengah, 2 tahun setengah, sesuai dengan keputusan MK. Ya. Yang kedua, pemilunya itu adalah nasional lokal. Jangan eksekutif legislatif. Karena kalau eksekutif legislatif nanti Bawaslu-nya bisa hilang. Nasional lokal. Ya. Jadi yang di nasional dikerjakan di tahun pertama, yang lokal dikerjakan di 2 tahun setengah berikutnya. Kalau nasional itu berarti kan DPR, Presiden, DPD. Ya kan? Kalau lokal berarti Gubernur, Bupati, DPRD. Nah, jadi DPRD itu ikut lokal nanti. Ya, itu baru 2 tahun setengah. Nah, itu eksistensinya baru muncul. Ya ini kan ngomongin prosesnya, ya. Nah, pertanyaan yang ketiga itu soal penanganan politik uang. Ya. Nah, selama ini kita udah tahu situasinya, ya. Situasinya yang pertama bahwa politik uang itu adalah peristiwa sosial yang didekati dengan cara hukum positif, dan hukum positifnya itu sangat ketat. Itu harus benar-benar kita pahami. Politik uang itu peristiwa politik. Politik uang itu peristiwa sosial. Sementara cara kita mendekatinya itu pendekatan yang sangat formal dan legalistik. Itu harus kita akui. Ya, harus kita akui. Contoh, kita tahu bahwa politik uang itu sangat banyak. Bermacam-macam. Varian, ya. Nah, sementara proses penegakan politik uang itu begitu rumit. Barang bukti, alat bukti, saksi, ujaran, waktu, tanggal, ya kan? Penegakan, laporan, form A, form A2, pleno 1, pleno 2, pleno 3, ya kan? Terus apa namanya? Aduan, laporan, Gakumdu, kejaksaan, kepolisian, dan seterusnya. Hampir semua proses hukum dan penegakan hukum itu ada semua di proses politik uang. Sehingga apa? Sehingga prosesnya menjadi sangat legalistik, sangat formal, dan menyempit. Padahal politik uang itu adalah peristiwa sosial, peristiwa politik, peristiwa sehari-hari. Ya. Politik uang itu adalah wujud dari kemiskinan. Politik uang itu adalah wujud relasi dari senior junior.
Politik uang itu adalah wujud dari bagaimana relasi di antara calon sama masyarakat dihubungkan. Politik uang adalah bagaimana cara kita bekerja sama. Politik uang adalah bagaimana cara kita beribadah. Ya. Peristiwa sosial banget politik uang. Politik uang adalah peristiwa transaksi tiap hari. Politik uang adalah kegiatan sehari-hari kita di dalam proses berbisnis, berinteraksi, ya, bermasyarakat, berkomunikasi dan seterusnya. Ya. Kalau ini jelang Lebaran, kalau kita jelang Lebaran yang kita siapkan apa? Yang kita siapkan uang dalam amplop untuk memberikan amplop kepada saudara-saudara kita. Ya. Peristiwa-peristiwa sosial semuanya, mengurus SIM, mengurus tanah, mengurus KTP, mengurus ijazah, dan seterusnya. Semuanya adalah praktek sosial dan politik. Nah, menurut saya inilah sebenarnya ruang yang perlu didiskusikan. Makanya tadi ada pendapat dari Mas Hamrin ya. Kalau ada orang yang ditangkap karena politik uang, lalu kemudian ternyata dia memiliki beban hidup dan beban keluarga yang besar, maka dia diberi dispensasi, ya, atau merasa kasihan terhadap orang tersebut, atau orang tersebut kemudian dibebaskan dan seterusnya. Ada peristiwa-peristiwa hukum yang diringankan dan seterusnya. Inilah buktinya bahwa proses penegakan hukum di politik uang itu bukan solusi dari kejahatan yang di dalam pemilu. Menurut saya memang enggak. Ya. Solusi dari proses kejahatan pemilu yaitu politik uang dengan cara penegakan hukum itu memang bukan solusi. Ya. Itu memang bukan solusi. Karena proses penegakan hukumnya yang kena itu bukan aktor utamanya. Yang kena itu ya penerimanya, ya fasilitatornya, ya orang yang disuruh dan seterusnya. Politik uang itu pemberi dan penerimanya itu kan bukan aktor utamanya. Aktor utamanya kan orang lain. Aktor utamanya orang lain. Yang punya modal, yang benar-benar berpraktek. Yang tokoh aslinya yang melaksanakan politik uang, itu kan bukan yang dihukum, yang dihukum, yang ditindak, yang diproses oleh Bawaslu kan? Bukan kan? Dia elit. Dia lagi duduk di apartemen. Dia lagi naik pesawat. Dia bahkan mungkin makan enak. Sementara peristiwa hukum politik uang yang diproses oleh Bawaslu itu bukan yang aktor yang sebenarnya. Jadi menurut saya kalau kita mau menjalankan proses hukum dengan benar, justru sesungguhnya praktek politik uang atau proses penegakan politik uang harus menjangkau kepada pemberi yang sesungguhnya. Bukan pemberi dan penerima yang di permukaan. Aktornya langsung harus kena. Penyumbangnya langsung harus kena. Pebisnis yang memberikan sumbangan harus kena. Kalau itu tidak kena, ya sudah. Ya. Makanya yang saya sebut politik uang sebelumnya ya, itu adalah peristiwa politik dan peristiwa sosial. Karena politik uang adalah peristiwa politik dan peristiwa sosial, maka tidak ada cara satu-satunya untuk keluar dari politik uang kecuali dengan pendidikan politik. Kecerdasan pemilih. Ya. Pendidikan politik, kecerdasan pemilih, sosialisasi yang kuat. Kita ini yang ada di Zoom ini ya, itu dan banyak orang yang di tempat lain itu kira-kira memiliki daya tahan yang kuat karena
berpendidikan politik yang baik. Kalau saya itu. Kenapa? Karena politik uang itu peristiwa sosial, peristiwa politik. Misalnya ada orang datang ke tempat saya, memberikan uang 200.000. Saya terima, saya simpan. Besok lagi ada politik uang. Mungkin terjadi. Berapapun uang yang kita terima, berapapun transaksi politiknya. Karena kalau keluar dari proses penegak hukum pasti bisa. Tapi semua pemberian itu tidak mempengaruhi pilihan saya. Udah cukup, kan? Karena peristiwa politik, peristiwa sosial, terserah. Sepanjang semua orang itu terdidik. Dan dia tidak terpengaruh terhadap politik uang itu. Sama yang pertama tadi, pengawas pemilu melakukan tindak pidana politik uang itu langsung kepada aktor utamanya. Yang kedua, pemilihnya cerdas. Apapun yang diterima, entah politik uang, politik transaksional, politisasi SARA, dan seterusnya, tidak berpengaruh terhadap pilihan politik pribadinya. Nah, itu baru, ya, baru proses elektoralnya berjalan bagus. Nah, itu tantangan kita semua memang, ya. Saya melihat termasuk pada zaman saya dulu, waktu saya masih menjadi tenaga ahli, ya, semua yang kita tindak, semua yang kita proses, baik di Gakumdu, pakai polisi dan seterusnya, itu semua bukan aktor utama. Itu aktor yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Aktor utamanya tetap tidak kena. Ya. Aktor utamanya tetap berada di ruang yang sangat tertutup. Nah, kalau sampai ke level sana, nah itu baru kita bisa sangat baik. Yang kedua ya tadi, kecerdasan pemilih. Nah, kalau pemilihnya cerdas, maka semua serangan-serangan kalau dia punya daya tahan itu baru bisa. Saya kira itu ya sebagai respon. Terima kasih. Siap, terima kasih, Cak. Sorry, Cak. Sebelum saya lihat Pak Madi mau ngomong. Buat closing aja. Nah, baik, terima kasih, Cak. Jadi, memang ini yang pertama terkait lokal dan nasional. Artinya saya menyimpulkan kalau salah korupsi, Cak. Kembali ke awal sepertinya ya. Pemilu dan pilkada, kira-kira seperti itulah. Pemilu dan pilkada. Yang kedua adalah terkait, memang selain misalkan pimpinan ini yang per 5 tahun per periode, bagaimana juga sebetulnya dengan status teman-teman yang PNS, kemudian P3K yang baru dilantik, sekian ribu, sekian juta orang mungkin se-Indonesia, ketika jadi ad hoc mungkin statusnya seperti apa. Maka kita berharap itu ya berjalan seperti biasa aja. Kemudian yang ketiga terkait politik uang. Politik uang ini kan memang terlepas misalkan saya pengawas gitu ya. Idealnya kan harusnya siap bukan pemberi dan penerima, sebenarnya dari mana uang itu. Keinginan seluruh pelapor kan pasti ke sana, misalkan calonnya si A, maka dia pengen si A-nya yang didis, dan itu kita susah menjangkau itu, kita nggak bisa pungkir itulah yang buat aturan juga siapa seperti apa. Nah, ada kejadian dulu, misalkan calon A dan calon B, tim calon B seolah-olah tanda petik menjebak calon A, dia membawa mobil, pasang stiker calon A, kemudian membagi-bagikan sembako misalkan gitu, membagikan kalender. Ternyata ini adalah tim B. Ternyata politik-politik ini juga berlaku di lapangan. Inilah yang akhirnya yang ya pengawas juga, kita kan nggak bisa seandainya atau mengira-ngira. Apa yang ada di depan mata itu kita proses. Tinggal bagaimana nanti prosesnya, kira-kira seperti itu. Ketika kita berbicara pemberinya yang masih duduk di pesawat, di gedung tadi, ya itu yang agak sulit kita jangkau sebetulnya. Ya aturan kita seperti itulah kira-kira. Terima kasih, Kak Maskur. Mas. Ya, mantap. Makasih. Baik, terima kasih Pak Amrin dan Cak Maskur. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu sekalian? Atau mau menanggapi respon dari Cak Maskur tadi terkait politik uang, bagaimana ketika pemilih memiliki daya tahan, ketika dia diberikan sesuatu, kemudian dia tetap mempertahankan hak pilihnya itu disebut kecerdasan pemilih atau pemilih yang cerdas. Jadi dalam konteks spiritual bagaimana itu, Cak? Kalau misalkan ada pemilih yang dapat duit nih dari calon A, tapi saya pilih B.
Dia dapat duit dari calon-calon yang lain, tapi dia tetap memilih calon A. Itu bagaimana itu? Apakah itu memang pemilih yang cerdas atau dalam konteks agama dia berdosa? Itu, Cak. Bagaimana itu, Cak? Ya, ya sebagaimana yang kita pahami yang sederhana ya. Eh, Pemberian yang diterima oleh Allah itu kan pemberian yang ikhlas, ya kan? Pemberian yang tidak mengharapkan apapun. Kalau pemberian itu didasarkan pada harapan tertentu, ya ya sudah pasti itu tidak ikhlas dan tidak ada pahalanya. Nggak ada ya, agama begitu ya. Jadi agama begitu. Jadi apapun agamanya, menurut sejauh yang saya pahami ya, semakin dia tidak berharap, maka semakin dia dekat dengan agama. Kalau ada harapan dari sebuah pemberian, maka itu akan semakin menjauh kepada agama. Semakin tidak ikhlas, semakin mengharapkan sesuatu, semakin pemberian itu lalu menjadi tidak ada maknanya. Ya, menjadi tidak ada maknanya. Maka tindakan orang ketika dia memberikan sesuatu dengan motif tertentu, jangan pernah didekati dengan cara agama. Dengan cara mencari pahala tadi yang ditanyakan oleh moderator tadi. Nggak Ya. bisa. Kalau ada caleg memberikan uang, lalu bilang ikhlas, percaya, itu tidak ada. Karena dia pasti mengharapkan sesuatu yang itu jauh dari nilai keikhlasan. Prosesnya tetap proses transaksional. Ya. Prosesnya tetap proses transaksional. Maka saya pernah apa ya? Dulu kayaknya ada Ahmadi, ada Dedi ya. Dedi baru masuk. Baru-baru, Cak. Kayaknya sambil nungguin maghrib enaknya Siap, Cak. ngopi ya, Ded Siap, ya. siap, Cak. Siap, Cak. Ada Durit juga sini, Cak. Nah, ya kita. Di KN, Itu Cak. ya, apa? Itu ya, makanya dulu kita pernah diskusi. Kalau Anda mau sedekah, sedekah saja. Tapi Ya. kalau Anda mau kampanye, kampanye saja. Jangan campur baur. Nanti malah nggak ada pahalanya. Contoh, kalau saya caleg, tetangga saya ada yang sunatan atau menikah, saya kan pasti nyumbang, ya kan? Kalau saya nyumbang ke tetangga saya, meskipun saya caleg di masa kampanye, maka pakaian saya, amplop saya, dan seterusnya, jangan ada yang sifatnya ada partai. Nggak perlu. Kalau mau nyumbang, nyumbang. Misalnya, ada pengajian masa kampanye. Saya sebagai warga, apakah saya boleh nyumbang di pengajian? Boleh. Tapi pada saat Anda nyumbang ke pengajian, nah, pakaian Anda, kehadiran Anda, semua pasukan Anda harus semuanya non kampanye. Amplopnya juga jangan ditulisin nomor, partai, warna, nggak perlu. Jadi bisa dipisah sebagai warga, tokoh masyarakat, ya, anggota masyarakat, kalau mau nyumbang, nyumbang saja. Kalau mau berkontribusi, kalau mau sedekah, sedekah saja. Jangan dikasih embel-embel apapun, termasuk ujaran, warna pakaian, nggak perlu. Ya. Karena Anda sedang ingin bersedekah amal jariah. Tetapi
Kalau Anda memang mau berkontestasi, ya kontestasi sekalian. Kalau mau berkampanye, ya kampanye sekalian. Apa bedanya pengajian 100 orang dengan pertemuan terbatas, kampanye pertemuan terbatas dengan 100 orang? Nggak ada bedanya kan? Bikin pertemuan terbatas, bentuknya kampanye, ya kan? Bisa ngasih makan, dan seterusnya. Jadi saya kalau calon, bikin pertemuan terbatas, sah, legal. Saya bisa ngasih apapun di situ. Tapi kalau ada pengajian, saya nyumbang di situ. Nggak pakai atribut apapun. Boleh atau tidak? Boleh. Nah, selama ini, menurut saya, caleg-caleg kita itu tidak bisa membedakan atau dia memanfaatkan yang sebenarnya itu tidak bermanfaat, yaitu narasi-narasi keagamaan, kegiatan-kegiatan keagamaan, dia masukkan unsur politik, gitu ya. Dia masukkan unsur politik, dengan begitu seakan-akan politiknya menjadi bersih. Padahal enggak. Padahal politik itu netral. Ini yang saya sebut sangat sosial itu di sini. Seneng banget caleg itu kalau dia melakukan kampanye di wilayah keagamaan. Karena dengan begitu dia mendapatkan nuansa keyakinan keagamaan yang baik. Padahal di banyak tempat kalau dia menggunakan agama, rata-rata dia rata-rata dia memiliki budaya politik koruptif yang kuat. Ya, kan ada apa namanya penelitiannya itu. Semakin koruptif, semakin dekat dengan agama. Sebuah negara yang tingkat keyakinannya kuat, Indonesia, Bangladesh, macam-macam, justru korupsinya tinggi-tinggi. Iya kan, ada penelitian begitu kan? Semakin beragama, korupsinya semakin tinggi. Itu karena salah satunya adalah dia ingin berlindung dari keyakinan keagamaan untuk tujuan politik. Dan dalam proses kampanye itu sangat kita temukan. Orang itu sangat suka kalau misalnya ada pengajian, datang beratribut, ya, beratribut kampanye, lalu nyumbang atas nama calon ke kegiatan keagamaan tersebut. Itu tanda-tanda itu. Dia ingin menggunakan keyakinan keagamaan orang yang orang-orang jamaahnya dia anggap memiliki kepatuhan terhadap kiai ustadznya, dan dia dengan menyumbang itu maka dia mendapatkan nilai yang sangat banyak dari jamaahnya. Itu bertahun-tahun berjalan. Itulah yang membuat ya, apa namanya proses politik itu bercampur baur dengan keagamaan. Padahal sejak awal ajaran keagamaan kita mengatakan, iya kan, amal baik itu akan diterima kalau semakin ikhlas dan tidak mengharapkan apa-apa. Semakin kita tidak mengharapkan apa-apa, semakin diterima oleh Allah. Kalau pemberian kita semakin berharap apa-apa, semakin tidak diterima. Pemberian calon-calon di kegiatan keagamaan, di amal jariah, itu semakin berharap dia. Nggak ada. Semua pasti berharap. Bahkan ada kejadian banyak ya, amal-amal jariah yang akhirnya dia tidak terima, akhirnya dicopot lagi kan. Entah itu sajadah, entah itu karpet, ya kan? Entah itu lampu, entah itu apa paving block, itu kan ditariin semua kan karena dia nggak jadi kan. Padahal paving blocknya udah dipasang, karpetnya udah dipasang di musola. Artinya apa? Keikhlasannya tidak ada, mengharapkannya ada, dan itu yang sama sekali tidak akan dicatat sebagai amal baik oleh Allah.
Karena jelas makin ikhlas, makin tidak berharap. Kira-kira gitu ya, apa namanya, eh, responnya. Baik, Makasih. Cak. Terima kasih, Cak. Mungkin ada pertanyaan lain atau tanggapan lain dari Bapak Mamadi? Saya mungkin ya eh sedikit apa ya, bukan pertanyaan siapa ya namanya, diskusi lah. Siap. Kalau kita bicara soal tadi ya, kita kembali soal kemuliaan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil fahsai wal munkar. Jadi eh, apa ya? Wa ya'muruna bil ma'ruf ini kan ibaratnya tadi kita melakukan pencegahan. Bawaslu sudah sering, bahkan bukan hanya soal di dalam tahapan, di luar tahapan pun selalu melakukan namanya pencegahan, baik itu pendidikan politik maupun sosialisasi. Nah, termasuk juga dalam mencegah soal kemungkaran dalam artian penanganan pelanggaran ya. Kita sudah melakukan pencegahan, sudah melakukan penindakan pelanggaran. Tetapi Bawaslu ini selalu dianggap sebelah mata oleh berbagai pihak. Nah, mungkin konteksnya di sini, apakah Bawaslu itu benar ketika semakin dibenci oleh elit-elit, atau mungkin Bawaslu ini tidak menunjukkan kemuliaannya dalam proses pengawasan dan proses penanganan pelanggaran. Nah, ini yang menarik. Kenapa? Karena saya melihat, ya kan, kalau kita melihat dari beberapa media ya, yang tadi juga disampaikan oleh Bung Amrin, ada beberapa kalangan memang yang ingin mengamputasi atau menghilangkan yang namanya kelembagaan Bawaslu. Ada yang bahkan menganggap bahwa Bawaslu itu tidak dibutuhkan lagi dalam persoalan pemilu, maupun baik itu pemilu nasional maupun pemilu lokal. Kita ini bicara keberadaannya, kemudian tidak bicara soal ad hocnya. Bahkan ada yang ingin menghilangkan itu. Buktinya bahwa, mohon maaf ini Cak, ini mungkin di dalam konteks itu ada beberapa NGO bahkan membuat naskah akademik yang mengusulkan ke Komisi 2 adanya Badan Peradilan Pemilu, Badilu, ya kan. Tetapi tidak ada di dalam Badan Pengawas Pemilu, yang dianggap bahwa yang melakukan pengawasan adalah masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat sendiri dianggap melakukan pengawasan, sedangkan masyarakat sendiri juga menerima imbalan atau dari praktek-praktek money politik yang dilakukan oleh elit-elit politik itu sendiri. Nah, itu yang menarik. Jadi konteksnya kalau saya bicara soal kemuliaan, kalau saya menurut saya pribadi bahwa semakin dibenci Bawaslu berarti Bawaslu sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Ya kan gitu. Itu konteksnya. Tetapi kenapa dengan bekerjanya Bawaslu sudah maksimal, sudah melakukan pencegahan, sudah melakukan penanganan pelanggaran, ya walaupun ada konteks mungkin dalam penanganan pelanggaran, kita bicara soal hukum positif ya. Ketika yang tidak tertuang di dalam aturan atau regulasi, maka Bawaslu tidak berwenang untuk melakukan hal itu. Nah, ini mungkin dianggap sebagai bahwa Bawaslu itu pincang. Tetapi perlu kita ketahui bahwa dalam menyusun undang-undang itu kan, apalagi kami ya di daerah, kita hanya pelaksana kebijakan dalam artian apa yang tertuang di dalam undang-undang, apa yang tertuang dalam regulasi itu yang bisa kita lakukan. Nah, itu yang menarik buat saya, Cak. Jadi kalau menurut saya memang ada kontradiktif soal Bawaslu itu keberadaannya seperti apa, yang kemudian bahwa bicara soal kemuliaan, kalau menurut saya Bawaslu selama ini sudah mulia. Ini tanda kutip. Tanda kutipnya adalah itu ketika ada apa kesalahan atau etika yang dilakukan oleh Bawaslu itu tidak mengeneralisir bahwa itu lembaga Bawaslu tidak benar, ya kan gitu. Tetapi adalah oknum. Kalau kita menelisik dari berbagai sumber ya, bahkan kepercayaan publik terhadap Bawaslu itu meningkat. Yang kedua juga bahwa transparansi dalam proses penanganan pelanggaran juga kita transparan lah kepada publik. Nah, yang perlu mungkin menjadi pendapat ya yang perlu penguatan lah, penguatan di dalam penyusunan rancangan undang-undang ke depannya, baik itu pemilu maupun itu pemilu lokal. Nah, Pak, saya sepakat tadi kalau bicara soal kita tidak membedakan pemilu legislatif dan edukatif, yudikatif ya, eksekutif dan legislatif.
Nah, yang menarik ketika bahwa pilkada misalkan tidak langsung dilakukan, ini yang konteks kedua ya, Cak, ya, tadi itu konteks pertama. Yang konteks kedua bahwa ketika pemilu lokal atau pilkada ya ibaratnya dilakukan di DPRD atau tidak langsung, kalau kita melihat sejarah di berbagai daerah yang dilakukan tidak langsung, apakah tidak termuat dalam money politik? Sudah pasti, jelas. Kalau histori dalam pilkada-pilkada sebelumnya, bagi yang memiliki materi yang banyak, otomatis bisa membeli beberapa kursi yang ada di DPRD. Ini konteks yang histori ya, pengalaman sebelumnya. Ketika tidak ada melakukan pengawasan. Terus siapa yang akan melakukan, kalaupun ada pengawasan, siapa yang harus melakukan pengawasan? Sedangkan konteks Bawaslu melakukan pengawasan pemilihan umum, pemilihan lokal, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah. Nah, apakah ketika kalaupun memang dilakukan pemilihan kepala daerah di DPRD, apakah Bawaslu berwenang? Oh, pasti ditolak. Ah, seperti itu. Nah, ini mungkin konteksnya, Cak. Kami juga mengharapkan kami di daerah ini sebagai penyelenggara pemilu yang ada di daerah, yang pelaksana undang-undang, bukan penyusun undang-undang. Kami berharapkan juga nanti melalui forum ini agar digerakkan juga bagaimana bukan Bawaslu yang harus dihilangkan, tetapi penguatan kapasitas, penguatan kelembagaan yang harus diberikan kepada Bawaslu. Misalnya soal penanganan pelanggaran yang mungkin pada saat pilkada 3+2 atau maksimal 5 hari. Bisa ditambah waktunya. Bahkan mungkin saja bisa di luar pilkada masih tetap bisa berproses soal penanganan pelanggaran. Itu sih, Cak, yang perlu kami sampaikan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya apa namanya merespon sedikit ya. Kembali ke ayat yang sedang kita bahas sebelumnya. Ayat ini semuanya itu pakai apa? Fiilnya itu fiil mudhari, ya. Semuanya fiil mudhari. Dan cara apa namanya? Cara menarasikannya itu tidak ada yang sudah, ya. Ya tauna itu kan mudhari ya. Sedang sedang apa menyerukan atau akan menyerukan. Ya'muruna sedang merintah, mengajak. Yanhauna mencegah. Semuanya fi'il mudhari. Tidak ada yang fi'il madhi sudah dikerjakan. Jadi relevansi dari ayat ini itu adalah bahwa yang namanya mengajak kebaikan, mengajak ke yang ma'ruf, dan mencegah yang mungkar itu adalah tindakan yang terus-menerus. Tidak ada yang yang berhenti, itu tidak ada, ya. Yang berhenti itu tidak ada. Nah, maka kalau kita memberikan penilaian bahwa kinerja kita sebagai Bawaslu dinyatakan gagal atau berhasil dan seterusnya, maka harus kita lihat dalam kacamata yang tadi, ya, bahwa ini adalah bagian dari proses yang terus-menerus, tidak bisa langsung dicap begitu saja pada level yang mana. Yang kedua, kita harus ceknya ya, pada level apa? Apakah level RI, provinsi, kabupaten, nah, kan, kecamatan, atau bahkan levelnya individu, sampai pada level individu. Jadi kita harus cek kegagalannya itu pada level mana? Level lokal, level nasional, atau pada level di regulasi dan standar tata laksana. Jadi rincian yang lebih kompleks itu harus dicek, ya.
harus dicek. Mungkin kita di Bawaslu Balikpapan usahanya udah sangat keras. Pencegahannya udah semaksimal mungkin. Pasukannya udah dididik sedemikian rupa. Proses penanganan pelanggaran juga dilakukan semaksimal mungkin berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Tapi masih dicap kurang maksimal, misalnya gitu ya. Kurang ini, kurang itu, dan seterusnya. Nah, penilaiannya itu harus dicek secara apple to apple, secara kompleks. Apakah dia hanya di level Balikpapan, atau di provinsi, atau di RI, atau dia lihat pada level tahapan tertentu. Karena di tahapan tertentu juga tidak. Kenapa? Karena kita itu bekerja dalam ruang dan waktu. Dan ruang dan waktu yang kita kerjakan itu adalah ruang kepentingan yang sangat kuat. Di mana layanan yang kita sediakan itu memang tidak pernah ada yang puas. Layanan yang kita sediakan itu di level yang tadi ya, ma'ruf dan mungkar tadi itu loh. Tidak ada yang di tengah-tengah. Tidak ada yang di tengah-tengah. Ya. Jadi nggak ada. Semua orang bisa berpikir ma'ruf, semua orang bisa berpikir mungkar. Kalau ada orang yang dirugikan, pasti dia bilang tidak adil, Bawaslu tidak adil. Kalau ada orang kalah, Bawaslu pasti dibilang tidak adil. Tapi kalau dia menang, pasti Bawaslu dibilang adil. Padahal putusannya sama. Gitu? Putusan yang sama itu menghasilkan pandangan positif dan pandangan negatif. Hakim memang kan selalu begitu. Ya. Putusannya fix, tapi dia melahirkan positif dan negatif. Di titik ini saya mau bilang, karena ini sedang ngabuburit pengawasan yang mendasarkan pada ketentuan ilahiyah. Bahwa menjadi pengawas pemilu, kalau sudah memutuskan sesuatu, pandangannya jangan hanya pandangan orang. Nahnu nahkumu bidzawahir. Wallahu yahkumu bis-sarair. Pandangan Anda itu jangan hanya melihat kepada pandangan orang yang positif dan negatif. Karena itu adalah dampak dari putusan kita. Pandangan kita itu harus disandarkan juga bahwa Allah lah yang memberikan hukuman, ya, memberikan hukum secara sarair. Yang asli benar-benar difikirkan oleh orang itu hanya Allah yang tahu. Pentingnya di situ. Ya. Orang yang berpikir positif, mungkin dia berpikir positif, tapi belum tentu hatinya seperti apa. Orang yang menjelek-jelekan kita, bukan berarti kita yang jelek. Bisa jadi pemikiran dia atau niat dia yang jelek. Kita tidak tahu kejelekan dia ketika ngomongin kita jelek. Atau bagusnya dia pada saat dia ngomongin bagus dia. Kayak gitu. Belum tentu. Orang ngomong bagus ke kita, belum tentu niatnya juga bagus. Sebaliknya, orang ngomong jelek ke kita, belum tentu niatnya jelek. Itu hanya permukaan. Maka di dalam bulan Ramadan yang sungguh barokah ini, masukkan pemahaman kita yang baru. Orang itu kalau melihat hanya permukaan. Yang tahu dalemannya itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala dan kita sendiri. Nahnu nahkumu bidzawahir. Aslinya wallahu ya'lamu bis-sarair. Hanya Allah lah yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya sudah. Dengan begitu akhirnya kita bisa lebih legowo ya. Lebih santai, lebih enak. Kalau ada orang memberikan catatan negatif ke kita, padahal kita sudah bekerja keras, setidak-tidaknya kita bisa lebih santai. Ya. Setidak-tidaknya kita lebih santai. Karena penilaian itu belum tentu. Dan yang tahu betul itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu cara kita berperspektif. Sehingga kita
nggak sangat emosional gitu ya, sangat marah. Kalau misalnya pekerjaan kita yang sudah sangat luar biasa itu lalu dinilai apa namanya dinilai buruk misalnya. Gitu. Makasih. Baik, Cak. Terima kasih. Mungkin satu tanggapan terakhir atau satu pertanyaan terakhir, Pak Dedi mungkin ada? Atau kita cukupi saja? Karena waktu Sempurna sudah itu sudah. sudah. Kangen aja sama Cak Maskur. Lama ndak main gaple. Orang Baik, kalah jangan ngajak-ngajak. Belajar dulu sana. Oh, pernah sejarah kalah kah? Oh, pantas. Buruk banget. Kaki Oh, dia sampai apa namanya oh, masuk rumah sakit tuh, oh, masuk tukang pijit gara-gara berdiri terus. langsung sama juga. fisioterapi, Cak. Ampun. Mantap ya. Hmm. Oke, Cak. Aman Cal. Ya, Ya kan? Ya. sip. Oke, aman. Nah. Sehat-sehat Cak. Selamat doktoralnya Cak. Apaan? Ruwet. Ampun. Itu kalau Sehat-sehat. kita di UGM minimal 3,5 tahun minimal coba. Aduh. Minimal saya. Dan tidak ada yang lulus di bawah 4 tahun, nggak ada. Ada lulus di bawah 4 tahun tuh karena dia beasiswa UGM. Jadi kalau diperpanjang beasiswanya banyak kan. Jadi dilulusin. Selebihnya nggak ada, semua di atas. Ampun. Apain coba? Kuliah 4 tahun buat apa? Core of the core. Aduh. Baik, Bapak Ibu sekalian, Oke, siap. Yuk, silakan. Mastur, terima kasih atas tanggapan dan jawabannya, dan terima kasih juga atas pesan-pesannya yang bermakna. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir, menyempatkan waktu. Mungkin kita bisa foto bersama dulu, Bapak Ibu sekalian. Bisa diaktifkan kameranya. Oke. Izin, Cak. Foto bersama, Cak. Teman-teman sekalian, bisa Yuk, diaktifkan kameranya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih Cak. Sehat-sehat. Oke, terima kasih ya. Panjang Makasih, umur. Cak. Terima kasih. Sehat selalu, Cak. Mas Asis, Siap. Mas Dedi, Pamit, Mas Amiri. Cak. Yuk, makasih. Siap. Lagi, Cak. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun sebelumnya saya mau pantun dulu ya. Boleh nggak ini? Lanjut, Cal. Apa lagi? Kalau makan jangan kelapa muda. Apalagi Cakep. teman saya. Demokrasi harus dijaga bersama biar adil dan bermartabat bersama. Mantap. Bung, hasil konsolidasi demokrasi apa, Bung? Pak Dedi? Hah? Ah,